Petugas mengevakuasi 2 mobil dan 1 sepeda motor yang terperosok di ruas Jalan Erlangga yang merupakan jalur penghubung Kabupaten Bangli dengan Karangasem, Bali. Petugas juga berjibaku menyelamatkan para korban. Proses evakuasi sempat terhambat medan terjal dan licin. 3 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya terluka. Kecelakaan ini terjadi akibat jalan ambrol usai diguyur hujan deras. Para pengendara diduga tidak melihat kondisi jalan yang rusak karena situasi gelap di malam hari. Kami bongkar dulu, kami turunkan dulu kap atas karena terlalu menekan sehingga kami belah dengan K12 itu kita potong, kap kita lepas baru kita bisa mengevakuasi korban. Kendalanya sangat sulit sekali karena kanan kiri kami masih labil. Setelah 5 jam proses evakuasi, para korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bangli. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab jalan ambrol. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Polisi dan tim gabungan pencari fakta terus menggali fakta tragedi Kanjuruhan. Puluhan CCTV diperiksa. Usai tragedi Kanjuruhan, Presiden menggandeng FIFA untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur berebut gunungan tahu dalam tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Kutsia Firdausi. Kita awali iNews Sore dari informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menerjang jembatan darurat menghubung antara 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur. Warga harus memutar dan menempuh jarak yang lebih jauh untuk bisa menyeberang. Inilah guys, gak kuat ya guys. Nah, jembatan darurat mulai hangat ya Allah. Inilah detik-detik hanyutnya jembatan darurat yang melintang di atas Sungai Mujur di Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur yang direkam warga setempat Sabtu pagi. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini tidak mampu menahan derasnya debit banjir lahar dari Gunung Semeru. Jembatan darurat ini menjadi akses krusial penghubung antar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian. Selain digunakan untuk menjalankan roda perekonomian warga, jembatan ini juga sebagai akses pelajar menuju ke sekolah. Kini warga terpaksa harus memutar dan menempuh jarak lebih jauh hingga 10 km untuk akses menuju 2 kecamatan tersebut. Banjir lahar Gunung Semeru disebabkan hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru sejak Jumat malam yang mengakibatkan banjir di sejumlah aliran lahar, termasuk daerah aliran Sungai Mujur ini. Yang terus banjir dari atas, dari Semeru, karena suara dari belakang rumah, gemuruh-gemuruh. Terus lihat ke sini kok jembatan tidak ikut. Jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya ini seringkali tersapu banjir lahar hujan Gunung Semeru, namun usai hanyut, warga kembali membuat jembatan darurat baru. Sementara jembatan permanen yang runtuh sejak Maret 2021 lalu hingga kini masih dalam tahap pembangunan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hari ini tim Puslap 4 Mabes Polri olah TKP dinding roboh MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tim Puslap 4 membawa sejumlah sampel seperti material beton dan dinding bata untuk diuji lebih lanjut. Olah TKP awal yang dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri berlangsung selama 3 jam mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi mereka mengambil sejumlah barang bukti seperti beton dan dinding bata. Barang-barang ini diperlukan guna menguji konstruksi dinding yang rubuh. Proses penyidikan berlangsung selama 1 bulan. Terkait dengan pemeriksaan forensik kita menggunakan teknologi forensik engineering, di mana kita memeriksa filer analysis
bagaimana itu kegagalan itu terjadi, terutama di pagar. Jadi pagar itu kenapa terjadi kegagalan kita analisa, mulai dari betonnya, terus kolom praktis, balok praktis, dinding bata, dan juga ada kaitannya dengan tadi kemarin kita saksi-saksi, yaitu ada kejadian kenaikan muka air. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Tembok pembatas bangunan di MTSN 19 di Jalan Pinang Kalijati Cilandak, Jakarta Selatan roboh pada Kamis sore. Akibat kejadian ini 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Amar Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di MTSN 19, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di lokasi. Selamat sore Vito, apakah sudah diketahui penyebab tembok roboh di MTSN 19 ini berdasarkan hasil olah TKP di sana? Ya, Safa dan Uci, memang untuk olah TKP awal sendiri sudah dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang mana untuk hasil sendiri, seperti yang disebutkan tadi, bahwa hasil sendiri masih menunggu proses penelitian di laboratorium yang memakan waktu sekitar 1 bulan. Akan tetapi dari pihak tim Puslap 4 sendiri mengusahakan untuk hasil dari uji lab ini akan bisa diketahui sesegera mungkin, mengingat dengan prioritas kejadian yang terjadi di MTS Negeri 19 Jakarta Selatan ini. Dan selain itu dapat kami laporkan, Safa dan Uci, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami, hingga Sabtu sore masih terdapat sejumlah orang tua murid yang nampaknya datang ke MTS Negeri 19, yaitu menghadiri datang di posko krisis center yang disediakan oleh komite sekolah. Mereka datang untuk mengambil sejumlah barang-barang yang kemarin sempat tidak terbawa saat banjir melanda di MTS Negeri 19. Dan memang posko krisis center sendiri sudah didirikan sejak kemarin, selain untuk menampung barang-barang yang sempat tidak terbawa oleh murid ataupun guru, juga untuk membuka donasi ke warga ataupun institusi terkait. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari komite sekolah sendiri menyebut bahwa rencananya untuk kegiatan belajar mengajar sendiri akan sementara waktu akan dipindahkan di MAN 11 Jakarta, dan untuk agenda terdekat yaitu akan ada trauma healing bagi guru ataupun siswa yang akan diselenggarakan di MAN 11 Jakarta pada Senin 10 Oktober mendatang. Dan untuk kegiatan belajar mengajar sendiri rencananya juga akan dimulai pada tanggal 17 Oktober dengan sistem bergilir. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Safa dan Uci, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Status kasus KDRT yang disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sementara usai keluar dari rumah sakit, Lesti terlihat berada di bandara, diduga akan pergi umroh bersama keluarga. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik. Di antaranya adalah luka memar bagian tangan bawah, lengan bawah, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Sehingga berbuntut, Lesti Kejora dilarikan ke RSU Bunda dan menggunakan gips. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi. Sehingga dari hal tersebut, kasus ini memasuki tahap penyidikan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta
pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya. Tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti ya Bang ya? Iya. Sedang dirawat atau gimana Bang? Dia dirawat sih enggak, cuma dia menggelistat aja. Sementara itu di tengah kasus tersebut berjalan, tersiar kabar bahwa Lesti Kejora berangkat untuk menjalani ibadah umroh bersama keluarga. Dalam video yang beredar, Lesti Kejora mengenakan busana tertutup lengkap dengan nikab yang menutupi wajahnya sambil berjalan tanpa menghiraukan orang-orang di sekitar yang memanggil namanya. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta terus bergerak mencari fakta-fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Tim disebar, ada yang ke Stadion Kanjuruhan dan ada yang menemui para korban. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta turun ke Stadion Kanjuruhan untuk investigasi dan mencari bukti-bukti pendukung. Di Kanjuruhan, tim TGIPF memeriksa pintu-pintu yang saat kejadian terkunci serta memeriksa CCTV. Selain ke Kanjuruhan, tim juga disebar untuk mencari informasi ke berbagai pihak, diantaranya panitia pelaksana, pengurus Arema, polisi, keluarga korban, hingga perwakilan supporter. Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Mungkin ada rencana otopsi. Ya. Untuk mencari bukti dan informasi sebanyak-banyaknya, TGIPF juga berencana otopsi korban untuk mencari penyebab kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca penetapan 6 tersangka tindak pidana di dalam Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang Jumat siang, polisi mulai mengusut tindak pidana kerusuhan di luar Stadion Kanjuruhan. Tindak pidana yang dimaksud adalah pengadangan proses evakuasi pemain Persebaya, pengerusakan, serta pembakaran mobil polisi. Di luar Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mapolda Jatim pada Jumat siang. Menurut Dedi Prasetyo, polisi akan melakukan pengusutan secara berimbang karena ada 2 TKP dalam kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang. 1 terjadi dalam stadion dan telah ditetapkan 6 orang tersangka, serta 1 TKP kerusuhan lagi terjadi di luar stadion. Adanya tindak pidana di luar stadion diantaranya adalah pengadangan saat proses evakuasi pemain Persebaya, pengerusakan, serta pembakaran mobil polisi. Untuk mengusut tindak pidana di luar stadion, polisi telah memeriksa 34 kamera CCTV, baik di dalam maupun di luar Stadion Kanjuruhan. Di luar pun juga ada kejadian. Yang di luar ketika tim pengaman melakukan evakuasi terhadap pemain dan ofisial Persibaya keluarga butuh waktu sekian lama, cukup lama dihadap dan sebagainya. Dan juga di luar terjadi pidana juga, baik pengerusakan, pembakaran dan lain sebagainya. Di situ juga kepolisian melakukan penembakan gas air mata untuk menghalau dan membubarkan massa agar tidak terjadi tindakan anarkis yang lebih masif. Manajemen Arema FC mengakui banyak korban luka dan meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan yang belum terdaftar sehingga tidak termasuk dalam hitungan jumlah korban. Menurut manajer Arema FC Ali Rifki saat jumpa pers Jumat siang, supporter Arema menginformasikan jika ada korban yang tidak terdaftar karena langsung dibawa pulang oleh kakak korban yang sama-sama menonton laga Arema Persebaya dan kakaknya berhasil selamat.
Saat dilakukan pengecekan dan kunjungan takziah ternyata benar dan korban memang tidak terdaftar sehingga belum masuk hitungan serta belum mendapatkan bantuan sama sekali. Setelah dia pingsan dan akhirnya meninggal, dia akan bersama adiknya juga sempat pingsan dan menemukan kakaknya di depan gate dan dia belum bisa telepon keluarganya dan dia langsung membawa jenazah ini pulang ke rumah. Jadi tidak mampir ke rumah sakit. Jadi mohon untuk kiranya bagi yang mengetahui korban meninggal dunia yang tidak sempat didata pemerintah atau rumah sakit, mohon memberikan data ke kami untuk didata dan untuk kita bisa takziah ke sana. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga berlatar belakang rebutan harta warisan di Lampung. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.